Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, tentu kalian nih untuk yang lihat di YouTube pasti ada perbedaannya dikit karena by Zoom meeting ya jadi tapi ada visualnya gitu ya. Kita coba aja kalau seandainya pada pengen juga, maksudnya dalam arti oke nih dengan Zoom meeting kayak gini nggak ada salahnya. Jadi ada di podcast, ada di YouTube juga. Nah, kita akan ngebahas tentang seberapa wibu lu sih gitu. Gue udah ada narasumber gitu dan ada Bagas juga yang nemenin gue untuk membantu mengulik tentang narasumber ini gitu. Jadi dia suka anim, temen gue juga dari kuliah gitu, udah lama banget dan kayaknya akan cocok ngebahas seberapa wibu atau tingkatan wibu untuk gue bertiga dan untuk kalian. Jadi pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Apa kabar para pendengar? Hari ini gue bersama Bagas dan Bintang gitu. Nah, Tang, mungkin kenalin dulu lah, Tang. Siapa sih Bintang ini? Halo, kenalin, nama gue Bintang. Gue temennya Bimo dan juga Bagas dari kuliah lah ya. Dan mungkin di antara temen-temennya, di antara perkumpulan kita, mungkin gue terkenal paling wibu gitu. Enggak lah gitu. Kalau dari visual sih enggak ini guys ya. Sangar gitu. Enggak. Iya, mukanya sangar, cuman kerjaannya nangis nonton anime gitu. Waduh. Nah, ya paling gitu aja sih. Oke. Udah berapa lama, Tang? Maksud gue semenjak kapan sih lu tuh suka nonton anime atau baca manga gitu? Sebenarnya anime itu buat gue udah lama ya, udah dari kecil. Cuman ya mungkin gue mulai baru serius nontonnya itu kayak yang quote on quote ketagihan gitu ya. Itu 4 tahun yang lalu. Oke. Nah kalau Bagas nih, ya? Iya pas kuliah berarti. Lu Gas? Gue dari apa ya? Nonton anime sebenarnya dari kecil, dari tadi. Nonton anime dari kecil sebenarnya sih. Doraemon tuh anime kan, berarti kan? Iya sih. Iya, anime. Iya kan, Doraemon, Crayon Shinchan, terus Chibi Maruko-chan. Ya banyak lah sebenarnya sih dari kecil. Tapi emang nggak semenggeluti itu loh. Tapi bajunya doang nih, wibu banget bajunya. Tapi nggak apa-apa. Menjiwai peran. Emang itu dari anime apaan, guys? Coba tahu nggak? Wah, saya kurang tahu. Saya juga beli doang ini karena bagus gambarnya. Kan bukan wibu. Ya nanti kita juga akan kupas nih, ya kan. Maksudnya orang bisa disebut wibu tuh karena apa sih? Ada tingkatan-tingkatannya katanya nih gitu. Dari IDN Times gue mention aja langsung. Nah, jadi nih tentu bahas anime itu bahas wibu itu pasti kita harus rekomendasiin nih anime-anime favorit gue, Bagas dan Bintang gitu. Cuma kenapa gue ngebahas ini ya, mungkin the reason why-nya adalah Attack on Titan tuh lagi happening banget gitu. Dan akhirnya banyak banget menurut gue orang-orang gitu, termasuk gue gitu, ngikutin banget gitu sampai akhirnya coba nonton anime yang lain atau baca manganya gitu loh. Dan di Twitter pernah disindir juga Opini Tengah Malam kayak gila nih baru happening sekarang gitu kan. Anime orang baru lu gitu. Nah ini maksud gue pengen nanya Bintang sih, maksud gue harusnya kan lebih sebenarnya bagus ya Tang, maksud gue ada banyak orang yang akhirnya suka sama anime gitu atau manga gitu dan gak buruk lah menurut gue. Tanggapan lu gimana Tang? Ya, sebentar ya, dinginin AC nih. Oke. Makin panas pakai pemonggolannya Bung. Baru mulai. Soalnya guys, kalau nggak pakai AC bau bawangnya nyenget guys. Oh, pantesan. Mataku berair-air tadi. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya kalau yang gue lihat itu kan emang anime itu udah mulai diterima di mainstream itu kan belakang-belakangan ini ya. Maksudnya coba kita inget kayak 10 tahun yang lalu, enggak nyampe 10 tahun lalu, 7 tahun yang lalu kayak kita masih SMP, SMA, lu suka sama anime tuh stigmanya jelek gitu kan, kayak kayak social outcast kayak gitu-gitu. Beda sama sekarang kalau lu nggak ngikutin anime malah dibilang nggak trendy, nggak ini gitu kan, karena emang ya perpindahan tren gitu kan. Nah itu mungkin
emang kalau dari gue lihat dari perbincangan di komunitasnya gitu kan, itu emang banyak yang generasi lamanya lah ya, generasi lama itu jatuhnya sebenarnya bukan cemburu ya ada cemburunya, cuman lebih tepatnya mereka ngerasa ya kayak kok gue udah suka dari dulu, nggak ada yang bilang gue keren, padahal gue udah suka dari dulu, sekarang giliran lagi terkenal baru orang tuh kayak bilang itu, kok gue juga pengen dibilang keren loh, gue pengen orang tahu kalau gue udah tahu hal keren ini sebelum kalian gitu, sebenarnya semacam itulah, karena kayak kan tadi gue udah cerita, gue mungkin baru masuk ke komunitas ini, kayak baru aktif di komunitas ini kayak baru 4 tahun 5 tahun lah, itu emang bagi banyak orang itu terkesan baru gitu dibanding mereka yang harus ngelewatin masa kecilnya itu ya, sorry itu saya dibully di gara-gara mereka suka itu kan, suka anime gitu kan. Nah jadi ya biasanya sih rata-rata sih gara-gara itu, kayak ada kecemburuan sosial lah kayak gitu. Oke. Tapi menurut gue ya, maksud gue ya, gue setuju sama lu sih, di akhir-akhir ini ya stigma itu jadi positif lah untuk orang yang suka anime juga, karena menurut gue dari platform-platform kayak Netflix pun sekarang udah support banget gitu loh. Banyak banget anime-anime yang menurut gue ya lu nonton mah nonton aja gitu loh, dan udah nggak ada tuh stigma-stigma yang negatif lah dalam tanda kutip. Dan sejujurnya juga kalau gue di podcast ini suka ngomong wibu-wibu gitu, gue tuh sebenarnya suka nontonin anime gitu. Ice Shield gue selesain sampai gue baca manganya gitu. Cuma gue anime besar gitu loh. Ya ada beberapa lah yang kecil-kecilan gitu. Dan kalau menurut Bagas nih, asik, gimana Gas? Tentang orang-orang yang kayak baru, kayak misal Opini Tengah Malam bahas Attack on Titan terus dibilang, gue udah tahu udah lama nih, kenapa lu baru tahu sekarang, sok ikut-ikutan lah atau gimana gitu. Kan lu salah satu yang nangis ketika Erwin mati kan Gas? Sedih banget sih emang. Gimana ya, kalau menurut gua nggak ada salahnya juga sih buat orang mulai nonton anime, itu nggak ada masalah gitu loh. Artinya kan dia tuh mencoba mengapresiasi gitu loh, dan coba ikut tren. Jadi kalau sangat ada orang yang kayak bilang lo kemana aja gitu kan, kayak gue udah tahu ini dari dulu gitu. Apa ya, kalau menurut gue sih kayak lu udah gede, dewasa sedikit sih kalau menurut gue, kalau itu sih banget sedikit. Kenapa gitu, misalkan kita baru ikut nonton, kita baru ngikutin gitu loh. Tapi ya kalau ini sih gue alhamdulillah belum mendapatkan statement seperti itu sih. Setelah gue mulai ikutin Attack on Titan gitu. Karena gue inget banget nih, Attack on Titan kan. Dulu waktu kuliah gitu, ada di salah satu siapa ya, mungkin mahasiswa gitu, pakai jaket apa Gas, Attack on Titan tuh. What Regiment. Iya gitu. Bagus lihat aja kayak aduh gitu. Tapi sekarang lu pas lu nonton lu ngerasa itu keren kan? Gue mengakui dulu gue ngeliat orang itu kayak anjir Levi gitu kan, gue ngeledekin tapi gue tahu gitu loh. Kan sebenarnya itu menyedihkan gitu kan ya. Gue ngeledekin tapi gue tahu gitu. Terus ya udah karena jangan maksudnya jangan kan Bagas, gue aja, gue juga dari SMP SMA tuh kerjanya begitu Pak, kayak apa ada yang lapan tuh nontonnya nggak jelas tuh anjir, kayak nonton kartun kayak sampai apa ada maksudnya teman kelas gue dia bawa laptop setiap hari dan pas dibuka ternyata wallpapernya cewek anime lagi setengah ya. Dan kayak gue langsung tapi sekarang gue yang ikut-ikutan kayak gitu. Gak ada salahnya cuy, gak ada salahnya menurut gue ya. Ya udah jadi tren gitu. Cuma emang menurut gue di setiap komunitas atau di setiap orang suka terhadap satu terlepas dari anime ya, apapun yang dia suka pasti ada aja satu atau oknum yang menurut gue yang menjelekan atau jadi negatif lah, quote on quote ininya. Ya kan? Pasti selalu ada kayak gitu. Nah sebelum masuk lanjut nih, gue pengen nanya sih, atau Bintang khususnya, rekomendasi anime favorit Tang. Ya buat pendengar gue juga nih. Jadi maksud gue biar ada insight-nya tentang film lah, tentang anime ini. Favorit yang menurut lu anti mainstream nih cuy. Sejujurnya ya, kalau lu nanya seorang wibu rekomendasi anime itu kayak banyak banget sih. Itu ibarat kasarnya
peluru tuh udah baik di otak, udah tinggal ditembakin nunggu orang yang nanya gitu loh. Tapi mungkin biasa kayak gitu banget, lo nyari tanya lebih spesifiknya Bim pengennya kayak gimana gitu loh. Ya ini deh model apa yang kira-kira general gitu loh Tang, gitu yang kira-kira buat mungkin Bagas gitu yang nggak suka anime gitu dia bisa mau nonton gitu. Kalau gue sih pasti nonton aja. Gue nonton anime sekarang mulai yang ada drama-dramanya pun terkadang gue tonton gitu. Kayak gitu. Tapi kalau dari gue Seven Deadly Sins ya. Dari gue karena suka anime yang ada fightingnya lah, ada actionnya gitu. Atau enggak sport kalau gue. Gimana Tang kalau dari lu Tang? Ini lu membutuhkan jawaban yang bacot atau jawabannya singkat Bim? Apapun any kind of your answer lah. Yang bacot Bang, yang bacot sih. Ini kan podcast ya, harus bacot soalnya. Jadi begini cuy, Anjay. Kayak kalau lu ada misalnya rekomendasi anime yang buat pembuka ya, buat kayak kayak sebelumnya tadi kita ngobrol kan, Bim, lo pertama kali kayak masuk ke dalam dunia anime itu lewat Naruto kan. Anime itu kan ada sebetulnya genre kan banyak ya. Cuman kalau kita ngomongin genre itu kelamaan. Lebih tepatnya biasanya anime itu klasifikasinya ada 4 yang umum dan klasifikasi itu berasal dari target pasarnya siapa sih. Contohnya empat klasifikasi itu shonen, shoujo, josei sama seinen. Nah, shonen itu artinya laki-laki muda, bocah gitu ya, bocah laki-laki. Acara yang series yang temanya itu berputar yang kayak apa ya, anak bocah-bocah tuh bakalan pada seneng. Contohnya Naruto, yes, ya, Naruto, Hunter x Hunter, Dragon Ball, banyak deh. Pokoknya yang biasanya eksis yang terkenal itu shonen. Shoujo itu buat gadis yang isinya tuh romance, pokoknya karakter utamanya cewek dan struggle karakter cewek untuk dewasa gitu kan. Nah, seinen sama josei itu yang buat dewasa. Josei itu wanita, seinen itu pria. Biasanya seinen sama josei ini ceritanya lebih boring, lebih endingnya mungkin banyak orang mikirnya nggak memuaskan gitu ya. Cuman karena emang lebih ke pesan dibanding ke lebih ke cerita gitu kan. Jadi mungkin gue ngasih masing-masing gitu ya, karena kan orang nyarinya beda-beda gitu kan. Kalau untuk, karena ini bagi banyak orang entry ya, pastinya Attack on Titan. Kayak ya kalau lu belum nonton lah. Oh iya, itu masuknya itu shonen. Karena posteran bos. Attack on Titan itu shonen karena emang temanya lebih dewasa gitu ya. Politik banget loh. Apalagi lu bandingin sama Naruto, sama Hunter x Hunter, sama jauh. Dragon Ball. Jauh, kayak temanya lebih dewasa. Tapi tetap hitungannya shonen pertama karena emang dia secara resminya shonen. Attack on Titan, Hunter x Hunter menurut gue juga shonen, untuk anime shonen terbaik lah gitu kan. Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist Brotherhood buat yang belum nonton gitu kan. Buat yang perempuan, tapi kayak kalau shoujo udah banyak yang tahu sih biasanya, karena shoujo yang bagus itu aja kayak orang Coco Host Club. Ada cewek-cewek pasti langsung tahu tuh orang Coco Host Club. Ada satu yang gue pikirin paling pas itu ada namanya Serial Experiment Lane. Itu anime tahun 98. Jadi waduh. Itu anime tahun 98. Dan itu ngeceritain tentang cerita ya rada-rada semi fiksional gitu lah, di mana Jepang itu baru lagi boomingnya internet, lagi boomingnya PC gitu kan. Dan di situ ngeceritain tentang kekuatan internet, tapi ceritanya tuh rada rada art house gitu, jadi lu harus punya interpretasi sendiri. Ceritanya nggak jelas. Tahun 98 anime itu, yang bikin gue menarik ya, tahun 98 anime itu Serial Experiment Lane itu nggak ada yang suka. Literally nggak ada yang suka, di TV gagal. Paling pun suka gara-gara estetiknya bagus doang. Cuman nggak ada yang suka, ceritanya nggak jelas gitu kan. Jadi kenapa nggak bilang nggak jelas? Beberapa tema di Serial Experiment Lane itu contohnya kayak gini. Gara-gara internet orang bisa berada di mana aja.
Gara-gara internet orang bisa kabur dari realita, dan dari realita itu bisa ngelakuin apa aja, termasuk ngebunuh, termasuk berantem, termasuk beradu, termasuk seks. Dan lalu terakhir yang mungkin rada spoiler tapi nggak apa-apa sih, soalnya inti dari animenya bukan ceritanya. Gara-gara internet orang bisa jadi Tuhan. Oke. Tahun 98, tahun 98 itu rada nggak masuk akal gitu kan. Dan ini gue nonton tahun 2018, jadi 20 tahun setelah Lane itu muncul. Dan gue nonton itu 20 tahun setelah Lane pertama kali rilis. Dan dari episode 1 tuh semuanya masuk akal tuh. Kenapa masuk akal? Karena apa yang dibahas di Lane itu 20 tahun kemudian tuh terjadi semua. Kalau lu nonton mungkin rada boring itu secara entertainment-nya gitu ya. Cuman secara visualnya, secara interpretasinya sih, apalagi buat lo yang suka cari arti di baliknya itu seru bagus banget. Ya. Sorry gue potong. Nah gue pengen nanya Tang, bedanya, nah itu berarti anime ya, yang anime yang tadi lo rekomendasiin semua itu beda nggak sih Tang sama Ghibli? Itu termasuk anime nggak? Studio? Oh iya, Ghibli itu anime. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya anime itu kan artinya animasi sebenarnya Pak. Jadi apapun yang buatan Jepang dan yang animasi itu sebutannya anime. Jadi kalau Ghibli tuh walaupun visual terkesan beda, estetika kesan beda, ceritanya juga beda, walaupun dia mungkin lebih cocoknya lebih mirip Disney dibanding anime lainnya gitu. Iya benar-benar. Cuman hitungannya tetap anime, tetap. Iya menarik lah. Gue juga salah satu suka banget sama Studio Ghibli gitu loh, karena film-filmnya juga meaningful banget gitu loh, yang ceritanya kuat banget gitu, bener-bener yang oke banget lah. Itu mungkin salah satu gerbang juga bisa jadi gitu. Nah kalau kayak gitu kita langsung buka seberapa whips kalian gitu. Tadi udah diem doang, gue kayak kiper nih. Coba. Iya, langsung aja kita share screen ya. Lucu. Aduh, sabar. Wibu. Aduh, anjir kok gak bisa sih? Udah. Sorry. Nah, ini dia 8 tingkatan fans anim. Kamu golongan yang mana nih? Asik, dari IDN Times. Kita baca dulu nih. Yang pertama itu Stadium 1, newbie. Jadi kalau tingkatan terbawah ini masih normal. Di Stadium 1 ini, para pecinta anime hanya sebatas tahu anime-anime lewat acara televisi, manga, atau sekedar tahu aja gitu. Nah kayaknya menurut gue Bintang dan Bagas ini termasuk gue nih di level 1 enggak nih. Kita next level kita cuy. Kita next level. Stadium 2 itu anime lover. Anime lover itu Stadium 2. Nih anime lover akan memperlihatkan gejala mengetahui banyak jenis anime. Namun mereka tidak terlalu menghafal nama tokoh dan alur cerita anime tersebut. Nah biasa banyak nih teman-teman gue juga yang cuma tahu tokohnya atau jalan ceritanya gitu, tapi dia nggak tahu judul animenya itu apa. Oh itu sebutnya anime lovers ya. Stadium 3. Kayak gue di situ deh. Hah? Kayak gue di situ deh. Kayak gue di yang Stadium 2 kayak gue deh. Belum cuy. Otaku. Nah ini Tang, gue mau nanya Tang sebelum bahas Tang. Otaku tuh bedanya sama waifu itu apa Tang? Wibu. Otaku itu bahasa Jepang yang sebenarnya nggak ada bahasa translationnya, cuman otaku itu intinya apa ya, geek sebenarnya cuy. Kayak apa sih si Bagas Bagas kan dulu ya guys ya, apa wota dulu kan. Nah wota itu sebenarnya kayak serapan dari kata otaku kan. Jadi otaku ya intinya geek, dan otaku kalau lu ngomong otaku tuh sebenarnya otaku nggak cuma ke fans anime doang, tapi kayak geek macam-macam sih kayak. Tapi gini katanya nih ya, perbedaan wibu dan otaku katanya. Nah kalau seandainya wibu itu udah pasti otaku, tapi kalau otaku itu belum tentu wibu katanya gitu. Jadi ya katanya sih wibu tuh ini nih ada perbedaan antara wibu dan otaku. Oh iya. Ya nih. Di gua lemot banget gitu nih. Orang Jepang jadi-jadian atau alay Jepangan katanya. Wibu bisa dianggap otaku versi ekstrim katanya. Iya,
Jadi kalau otaku itu yang gue bilang lah, otaku itu yang suka anime, udah sekedar itu doang, Kak. Suka anime, ketagihan anime gitu, pokoknya dia suka nonton anime gitu. Nah, wibu itu orang yang pengen jadi jadi orang Jepang, pengen jadi anime. Ya, wibu tuh yang pengen banget yang jadi orang Jepang yang postingannya kalau di sosial media tuh kayak, wah ini tuh Jepang bagus banget ya dibanding Indonesia. Wah, Jepang ini itu kayak itu kita harusnya, gue pengen banget tinggal di Jepang, ada tuh tinggal di Jepang kayak gitu. Nah, teman gue ada tuh Tang kayak gitu, tapi dia nggak suka anime, dia suka sama budaya Jepangnya Tang. Gitu, dia lebih mengutamakan budaya Jepang dibanding budaya Indonesia. Itu ada teman gue, tapi dia nggak suka anime. Justru wibu itu yang kayak dijelasin tadi Japanese wannabe, Pak. Jadi emang belum tentu wibu itu suka anime, sebelum belum tentu gitu lah. Tapi maksudnya secara ininya ya, terminologi resminya gitu ya. Jadi pokoknya dia tuh yang bukan cuma ketagihan budaya Jepang, tapi saking ketagihannya bener-bener nyesel dia lahir sebagai orang Indonesia gitu. Dia tuh pengen berdoanya tuh dia reinkarnasi jadi orang Jepang kayak gitu. Iya. Gitu. Oke, kayaknya kita bertiga nggak tahu nih ya. Menurut gue sih kita bertiga nggak ada yang sampai tahap sana. Berarti kita baca dulu nih. Otaku gitu. Jadi pada stadium 3 nih, otaku bisa dibilang sebagai penggemar berat anime atau manga. Bahkan saking gilanya terhadap anime, mereka nggak punya waktu untuk kehidupan sosial. Gitu. Ini otaku nih. Menurut gue udah cukup akut cuy. Gitu. Ini yang keempat tuh gue tahu kalian mau ngomong apa. Ini otaku nih gue tahu. berarti kita di tahap 2 guys. Oke deh guys. Iya tahap 2 kan, bener kan? Ini ada Otamega. Otamega tuh setingkat lebih ekstrim dari atas otaku katanya. Bahkan tubuh mereka sampai rusak gara-gara suka anime. Contohnya mata. Kebanyakan mereka sampai berkacamata karena kebanyakan baca atau nonton anime gitu. Wah ini udah mengalami gangguan fisik ini. Wortel ya kan? Enggak, ini udah stereotype anjir. Stereotype apa? Bocah-bocah ini. Tas punggung, tas gede. Nijikon. Sorry. No offense. Ini Nijikon nih. Jadi sudah bukan lagi anime tapi terobsesi dengan wujud karakter di anime manga yang disukai. Biasanya cosplay nih. Gitu ya, wajar lah. Tapi gue bisa juga di stadium 5 ini. Iya, gue kalau seandainya Comic-Con, gue cosplay gitu. Walaupun gue nggak jadi anime ya gitu. Tapi cosplay. Sebenarnya kalau mungkin lu jadi sebenarnya Nijikon itu bukan cuma cosplay. Ada emang segmen di komunitas anime itu yang kan memang kita ngomongin dari tadi secara mainstream, tapi sebenarnya ya emang ada alasan kenapa orang-orang wibu itu dulu dijauhin ya, karena emang ya banyak di segmen ini ya kayak begini nih yang ini freak sih sedikit ya, dibilangnya freak gitu ya. Menikahi karakter kesukaannya gitu-gitu ada. Kayak contohnya budaya, tadi kan lu sempat sedikit ngomong budaya waifu ya. Budaya waifu itu kayak, mungkin kalau buat yang nggak ngerti, budaya waifu itu kan kayak ceritanya wife tapi di Jepang-Jepangin jadi waifu gitu kan. Jadi karakter kesukaan lo, misalnya cewek waifu, itu diidola-idolakan, gitu-gituin. Nah kalau apalagi lu berdua, pasti kalau lu nge-follow akun media sosial gue, pasti mikirnya, wah ini Bintang nih suka waifu-waifuan juga nih. Sebenarnya kalau lu ngeliat gue kayak, dan kebanyakan orang ya, itu bawaannya bercanda. Cuman kalau yang serius, yang literally serius dalam arti mereka nganggep karakter kesukaannya itu beneran dan kayak pacar mereka itu ada, dan ya, tahu gue. Udah akut banget sih. Itu udah akut banget sih. Itu juga setuju gue kalau itu. Sorry deh. Gue mau nanya doang. Kalau misalnya udah akut kayak gitu, termasuk kayak apa ya? Sejenis, sorry to say, disorder gitu nggak sih? Atau gimana? Nah, ada penjelasan? Sebenarnya gini, bisa dibilang disorder. Cuman kan kalau misalnya orang kan biasanya orang yang melakukan itu biasa karena dia di realita itu nggak nemuin
kesenangan gitu loh cuy. Jadi kayak okay. dia ngelakuin itu kayak sebagai escape dia dari reality gitu loh, kayak cewek asli, cewek 3D sebutannya kalau di anime, cewek 3D nggak kayak semuanya nggak ada yang suka sama gue, udah gue sama cewek dua dimensi aja kayak gitu sebenarnya. Oke. Iya. Tapi kayaknya kalau yang disorder tadi di bawahnya ini nih. Aduh apa nih deg-degan gak? Hikikomori asik. Iya. Lebih parah lagi nih. Level Hikikomori ini pecinta anime di stadium 6 nih, jadi akan mengisolasi diri dari lingkungan sosial di sekitarnya. Nah, waktu mereka 80% untuk menonton anime, membaca manga, main game. Mereka juga anti bermain. Nah, kalau ditanya teman mereka siapa, jawabannya waifu gitu. Iya ya. Ini udah ini banget sih. Ini akut lah gitu. Tapi menurut gua mungkin hobinya dia di sana ya. Nggak ada masalah gitu. Selagi nggak merugikan orang ya, kecuali dia emang bener bau-bawang gitu. Merugikan tuh lain. Kalau misalnya tapi gue juga berpendapat kayak emang kalau lu ada di level Hikikomori ini kayak jatuhnya jadi maksudnya gue dan ini banyak di komunitas anime juga ngomong sih, kalau bisa lu di level ini ya gue sih mendoakan aja semoga lu cepat keluar di level ini bro, karena ini di level ini biasanya tuh orang yang benar-benar udah nggak bisa move on lah kayak begitu. Dia benar-benar terjebak menutup diri dari realita gitu loh. Jadi kayak benar-benar dunianya itu tuh yang dipikirin tuh tentang anime doang gitu loh, kayak. Wah, ini baru stadium 6 nih, masih ada 2 stadium lagi cuy. Masih apa? Nah, stadium 7 disebutnya Weibo. Asik. Weibo itu sudah lebih dalam tingkatan tadi nih. Mereka tuh nggak hanya suka anime, tapi juga suka dengan tempat anime itu dilahirkan. Tentu saja jawabannya adalah Jepang. Iya. Nah, mereka akan cenderung bertingkah laku layaknya orang Jepang pada umumnya. Padahal mereka tuh nggak tinggal di Jepang gitu. Nah, mungkin udah mengubah nama Instagramnya jadi Bintang Kun, asik, atau Bagas Chan. Iya, ini udah tadi Bintang jelasin ya. Bintang tadi udah jelasin juga. Wibu udah dia menganggap budaya Jepang itu udah paling top gitu dibanding budaya lainnya. Nah, terakhir nih Tang, gue baru tahu nih. Wapanis. Jadi stadium akut nih. Jadi Wapanis ini akan sangat terobsesi dengan budaya Jepang, tapi yang membedakan dari Wibu adalah mereka sering berdelusi dan sangat keras dalam mengambil keputusan. Kesukaan mereka terhadap anime bahkan sampai 100%. Nah, guys, tadi tuh udah 8 stadium tentang level-level waifu. Ternyata Wibu tuh level 7. Gitu. Jadi belum sampai level 8. Lu pernah kenal gak, Tang? Atau lu pernah pengalaman mungkin, atau Bagas punya temen yang wibu banget gitu? Udah pasti teman kita cuma satu wibu banget, Bintang. Tidak ada yang lain ya yang gue kenal gitu. Enggak, maksud gue mungkin Tang di komunitas lu nih Tang, kan lu masuk komunitas nih. Ada nggak sih yang emang, maksud gue di level tuh udah mungkin di wibu lah menurut gue. Lu belum di wibu sih Tang, lu belum di wibu. Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak dibilang pernah, pastinya setiap hari cuy. Kalau bisa lu ngikutin gue di Twitter, kan gue suka interaksi sama wibu mancanegara lah gitu kan. Kayak ya banyak lah kayak hal-hal yang kayaknya gue juga pernah ngomongin di mana ya kan yang namanya di Twitter itu kan retweet, like itu kan foto-foto kan muncul di timeline. Kadang-kadang gue juga suka rada nggak suka aja, kayak lu semakin lu memasuki komunitas ini, lu semakin nyadar kalau orang punya fantasi yang unik-unik lah gitu. Iya, gue setuju sih. Ya, yang fantasi yang unik-unik. Jadi kayak awalnya lu kayak gitu kan, tapi lama-lama kayak ya udah biasa aja, lewat. Ya, lama-lama asik juga, Bos. Gue mau nanya nih, jujur ya, jawab jujur lah. Apa nih? Untuk Bagas. Dari Bagas sih, gue pengen tahu, Gas. Fair-fairan ya gitu, man to man, asik. Off record aja. Yeah. Enggak sih, tetap gue record. Tetap gue record. Lu pernah
nonton hentai gak? Bagas. Ya pernah lah. Ah, Pernah. Maksud gue sampai habis Pernah. gitu loh. Pernah berarti ya? Itu kelas berapa, guys? Cuma nggak yang sampai jam gitu sih. Gua waktu itu dulu pertama kali ngeliat hentai itu kelas 6 SD apa 5 SD? 6 SD. Naruto ya biasanya ya. Itu pertama gue liat hentai Naruto. Iya. Jelas. Sama. Naruto One Piece. Iya. Atau enggak ada cerita-ceritanya ya ketika Naruto dan Sakura atau apalah. Cuma menarik cuy sebenarnya. Iya, gue juga sejujurnya pernah gitu. Gue pernah juga gitu. Ada sebutannya dojin. Dojin itu ya kayak apa namanya? Masih dalam bentuk manganya gitu. Masih dalam bentuk manganya. Ya hentai cuman masih dalam bentuk manganya. Oh, tahu. Gue juga pernah, Tang. Iya, cuman ya sampai sekarang pun gue masih cuman ya karena udah faktor umur dan faktor pengalaman ya udah hal itu udah nggak secara itu ya udah nggak menarik lagi gitu loh. Cuman kenapa gue suka bukain karena terkadang karena itu kan bahasa kasarnya itu hasil artis yang bener-bener masih pure, dia belum lewat editor, belum lewat apa-apa, dan itu lu biasanya tuh lu nemuin art manga paling bagus itu malah dari dojin porno, Pak. Itu makanya gue sekarang tuh masih suka buka-bukain gitu. Mungkin kalau lu follow Twitter gue kadang-kadang gue like-in, gue retweetin karena yang maksudnya ya gue udah 23 men juga udah maksudnya udah dari segi pengalaman juga udah nggak inilah gitu kan, cuman kayak hal kayak gitu udah nggak bikin itu gue lagi, cuman apa ya menarik aja ya ceritanya, apresiasi pada artnya, ceritanya kayak begitu itu gue seneng banget gitu. Iya kayak itu kadang ada stigma jelek sih sama orang yang suka karena emang ya jelas kita juga tinggal di Indonesia, negara yang rada sama hal yang berbau porno gitu kan. Cuman ngomongnya open minded ya. Tapi Iya, gue setuju. Tapi menurutku ya, ini ya gue juga sedikit out of topic tapi masih sedikit masuk nih. Tadi kita ngebahas tentang ya kayak tadi ya, hentai dan lain-lain gitu. Berarti kan tentang fetish ya. Gitu. Tapi menurut gue ya, ini bukannya gue stereotype sih, enggak bukan karena Jepang ya gitu, tapi setiap orang kan punya fetishnya masing-masing. Tapi ini opini gue pribadi gitu, Jepang tuh punya fetish yang cukup berbeda atau unik sebenarnya dari yang lain ya. Iya nggak sih, Gas? Lu setuju nggak sih? Gitu. Gue nggak tahu dari dari video-video yang mereka ciptakan ya, video untuk dewasanya gitu loh. Sampai ada dan bakal salah satunya. Terus gue ada Sukatoro pun dari Jepang nggak sih? Iya. Pernah tren pada masanya, maksudnya fetishnya cukup aneh sebenarnya. Ya itu sedikit. Dan mungkin kayak kalau lu extra open minded, Bim, suatu malam lu extra open minded, lu cari guro. Apa tuh? Udah cari itu aja. Aduh, gue genrenya guro. Apa nih? Itu kan gue pernah denger deh itu. Aduh, Tan. Jangan. Menarik sih, tapi gue jelasin apa enggak nih? Jelasin aja santai aja, bro. Basically fetish di mana lu ngeliatin ceweknya dicincang-cincang. Oh iya. Apa violent gitu ya? Oke. Nih gue jadi menarik nih, Tang. Gue kemarin belum lama dikasih tahu. Enggak, bukan tertarik untuk bukan. Enggak. Ada anime yang lagi viral banget beberapa waktu lalu ya di TikTok. Gue dikasih temen gue di TikTok itu tentang, aduh gue lupa nih, Tang, pasti lu tahu nih, Tang, jalan ceritanya ya. Kayak apa guys? Midori kan? Iya. Midori itulah yang dia diperkosa sama orang gak punya tangan ya guys ya, tangan buntung, terus dia disukainnya sama orang gendut gede. Pokoknya fetishnya aneh banget di situ. Itu katanya anime yang 21 plus dalam arti dari seksual dan dari apa ya jatuhnya ya, gore-nya itu gila banget, Tang. Itu gila banget. Itu benar-benar disabilitas dikeluarin dan lain-lain. Dan sempat viral. Itu mungkin jatuhnya hentai sih lebih tepatnya, karena emang kalau udah
masuk ke anime hentai itu kayak begitu, mungkin buat yang di luar komunitas itu hal yang aneh ya, kayak fetish aneh gitu-gitu. Itu soalnya itu buat kalau lu masuk ke komunitas anime itu hal yang kayak biasa aja, Pak. Soalnya gue nggak pernah dengar, gue nggak pernah dengar. Midori itu. Kalau emang sempet viral, yang gue tahu, mungkin ini malah sama ya, cuman namanya aja beda. Ada namanya Euphoria. Jadi intinya sebenarnya kayak Saw yang film horor. Cuman bedanya ini satu cowok bersama 4 temen SMA-nya sama satu gurunya. Terus mereka tetap bangun di dalam ruangan. Terus di dalam ruangan itu kalau mereka mau keluar, cowoknya harus ngelakuin hal-hal yang seksual yang ekstrim itu. Dan itu apa ya, gue pernah nonton, jujur gue pernah nonton gara-gara kepo, dan ya nggak ada. Nah itu di Midori itu gue dikasih tahu ada beberapa sekilas itu ada gitu juga, ada dia melakukan seksualitasnya sama banyak orang gitu. Nah ya gue nggak tahu sih itu sempat viral gitu, dan gue nggak tahu itu recommended apa enggak, tapi katanya punya story yang cukup bagus juga, terlepas dari seksualitinya dan lain-lain gitu. Jadi dia ngemasnya bukan sekedar nyari viral doang, tapi emang dikemasnya menarik banget sih. Oke, seperti itu ya pembahasan Rabu Wibu hari ini. Sih, tau gak sih sejujurnya guys, ada orang tuh nagih guys, yang Nazi Attack on Titan tuh yang sempat kita bahas tuh guys, itu responnya sangat positif, sangat amat positif di YouTube dan di podcast. Itu gila banget, ngangkat banget, walaupun ujung-ujungnya dolar kuning ya guys, yang Nazi Attack on Titan. Gue gak bisa monetize, gue gak tahu karena temanya mungkin terlalu sensitif, tapi sampai banyak yang nanya. Kalau Nazi nggak boleh, Pak. Iya sih, cuma kan ya nggak, maksudnya di filternya di filternya. Niatnya sih pengen clickbaitan, tapi ternyata jadi dolar kuning. Biasanya gitu. Caranya itu Bim, Nazinya lu pakai font lain, jangan pakai font dari YouTube-nya. Ya kayak gitu. Jadi akhirnya, Bang, mana nih segmen Rabu Wibu? Akhirnya kita rekaman di Rabu Wibu, hari Rabu. Rabu Wibu dengan Wibu sejati gitu. Mungkin kalau nanti responnya positif, bisa Tang, lu jadi narasumber tetapku untuk Rabu Wibu bersama Bagas gitu. Dan by the way gitu, gue nggak tahu sih Tan, lu ngikutin Attack on Titan ya Tan? Ngikutin, cuman gue karena gue nggak sama season terakhir ini belum nonton sama sekali cuy. Bukan gara-gara gue ini, kayak gue belajar dari Avengers. Kalau gue nggak mau nonton sesuatu saat lagi hype, gue mau nonton pas hype-nya lagi turun. Soalnya lu kayak lu nonton gitu Avengers, gue nggak tahu ya, lu nonton Avengers yang apa sih? Gue gak pernah ngobrol ya. Marvel yang Captain America Civil War. Itu sebenarnya coba lu tonton lagi sekarang, itu rada kurang nggak sih sebenarnya? Ada jadi kelihatan ya, maksud gue, jadi nggak berantem. Nggak kena hype viralnya. Iya, gue setuju sih sama itu. Gue sebenarnya Attack on Titan gue pengennya gue tampung gitu, cuma terkadang ini di grup Bagas suka memberikan gila seru banget nih episode ini. Ya, itu yang buat gue akhirnya terpicut cuy. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue untuk Bintang dan untuk Bagas ya. Dari Bagas lu lah, manga, lu lebih beta baca manga atau lu nonton anime? Nonton anime. Why? Gue orangnya visual banget. Gak suka baca. Ya gue salah satunya itu. Tapi gue jujur, gue sebenarnya lebih better baca manga ya gitu. Karena ya nggak tahu, sambil enak aja nge-scroll. Cuma adalah minusnya gue nggak kuat baca lama karena mata gue gampang capek. Gitu. Gue pakai kacamata gitu kan. Kalau gue biasanya tergantung sih Pak, kayak nggak selalu lebih manga apa lebih anime, karena ada beberapa media yang manganya jauh lebih bagus, ada beberapa media yang anime jauh lebih bagus. Kayak Attack on Titan kalau nggak buru-buru sebetulnya anime jauh lebih bagus cuy, karena manganya apalagi kalau lu baca chapter awalnya tuh rada jelek gitu kan. Tapi kayak ada juga contohnya Tokyo Ghoul yang anime yang rada terkenal juga. Terkenal tuh. Animenya kalau lu nonton
Ya rada edgy nggak jelas gitu, cuman manganya tuh manganya tuh bagus banget, artnya bagus banget. Jadi emang ya biasa riset dulu sih, kayak ini mendingan nonton anime dulu apa manganya dulu kayak gitu. Oke. Mantap ya, kita sudah discuss panjang sekali tentang wibu. Gue suka banget mungkin gue kalau misalnya ini Bir buat orang-orang yang pengen bahasa kasarnya pengen explore gitu kan, jadi sekedar nonton anime nggak cuma tahu dari TV apa tahu dari sosmed gitu kan. Ada website namanya myanimelist.net kalau nggak salah, myanimelist pokoknya, dimana itu di situ itu kayak forum anime terbesar di internet lah gitu kan. Nah apa namanya kalau jadi biasanya tuh orang tuh bikin akun di situ, sebenarnya nggak perlu bikin akun, cuman bikin akun di situ, terus lo bisa bikin itu ada database animenya lengkap, dan lo bisa bikin list di mana list itu lo masukin anime yang lo suka, anime yang lo pernah nonton, anime yang nggak jadi lu tonton segalanya, dan lu nilai kayak begitu lah kalau lu tertarik buat nge-review sendiri gitu kan. Tapi yang paling penting dari itu sih, itu buat kalau lu mau nyari anime itu dari situ, karena lu bisa nyari anime dari genrenya, dari kayak tadi gue bilang klasifikasinya, shonen, shoujo, josei, seinen, terus bisa nyari juga dari, bahkan kalau lu yang udah ngerti banget bisa nyari dari studionya, bisa nyari dari voice actornya kayak begitu-gitu. Buat nyari anime sama manga. Jadi kalau buat lo yang tertarik pengen lebih pengen nonton anime kayak begitu-gitu tapi bosen kayak pilihannya cuma yang ada di Netflix, atau pilihannya cuma kayak bingung mau nonton apa aja, saran gue coba lu nggak perlu bikin akun, buka aja sih itu kayak search per genrenya, kira-kira lo sukanya apa gitu. Oke. Mantap. Atau kalau misalnya itu ya ini aja dari Opini Tengah Malam. Waduh. Di asik segmen Rabu Ibu ya. Sejujurnya belum ada, gue tuh pengen langsung ngambil dah. Pokoknya setiap gue bahas anime itu bakal gue keluarin di hari Rabu. Rabu Wibu. Harus konsisten berarti ya. Harus konsisten. Ya, Rabu. Pokoknya no baper ya, kalau seandainya bawa bawang, kita setiap Rabu Wibu tuh bawa bawang cuy. Kayak berarti gue setiap hari Rabu pakai kaos ini mulu gue berarti nih. Iya, harus lah. Kayak Bintang bisa jadi narasumber tetap nih. Pokoknya apapun ya, gue bakal kalau seandainya gue baca berita. Ini. Ada sesuatu. Bentar. Oke. Ada sesuatu. Pasti ada prop unik ini. Ada prop unik kalian. Jangan gua, aku kaleng-kaleng. Ya, bener kan? Ini dia teman kita. Ini kita peresmian ya. Oke, peletakan batu pertama cuy. Peletakan batu pertama Rabu Wibu hari ini. Menarik, seru. Pokoknya apapun ya. Nanti gua akan screenshot kalau ada berita misalnya kebanyakan nonton anime jadi bla 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 bla. Gue screenshot, kita bahas. Pokoknya setiap hari Rabu berusaha ya. Ya 2 minggu sekali oke lah. Sebulan sekali juga oke. Kita kumpulin aja berita tentang yang lucu-lucu, kita react. Oke, mantap guys. Ayo. Thank you banget buat Bagas, thank you banget buat Bintang. Sampai ketemu di episode berikutnya. Buat kalian yang suka segmen ini bisa langsung komen-komen aja, follow sosial media Opini Tengah Malam, dan subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.